Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga baik, tetap semangat, dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Kami percaya setiap hari berkat-Mu baru di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk dapat melihat mukjizat dan kebesaran-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat menerima dengan baik dan juga merenungkannya dan pasti melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 6 Juni 2023 tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 49. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Anggo nau begesa alaidang diulahon tudos mai tuhalak si bajongjong jabu di tano so marhau jahan tu batu ditodong batang aik mai jadi manigor marupa mah pola tung marongso. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar tidak cukup. Mendengar saja tidak cukup berdampak untuk mengubah segala sesuatu. Mendengar, merenungkan, dan harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Mendengarkan firman Tuhan adalah penting dan sangat baik dalam hidup kita. Tetapi melakukan firman Tuhan itulah yang utama dan terutama. Bagaimana kita dapat melakukan? Tentu lebih dulu kita harus mengetahuinya dengan cara mendengar atau membacanya. Karena firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita. Firman Tuhan adalah SOP kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhanlah yang dapat kita kerjakan itu membuat kita tetap kuat dan bertahan menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Karena memang hidup kita ini penuh dengan pencobaan, penuh dengan pergumulan. Selama kita masih hidup di bumi, itu tidak akan luput dari kehidupan kita. Oleh karena itulah dalam berbagai-bagai pergumulan itu, kita perlu kekuatan, kita perlu pegangan, kita perlu dasar yang teguh untuk kita tetap kuat berdiri. Renungan kita pada hari ini adalah nasihat agar setiap orang percaya yang mendengar firman Tuhan memegangnya dan harus melakukannya di dalam kehidupan. Sehingga firman Tuhan adalah dasar kokoh
dasar utama di dalam kehidupan untuk memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan. Jika kita tidak teguh di dalam firman Tuhan, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari subjudul 2 macam dasar, yaitu dasar kehidupan. Orang-orang yang hidup di dalam perkataan firman Tuhan dan juga melakukannya, maka ia dapat mengatasi segala sesuatu kehidupannya. Dan di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, ada hikmat yang bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Dikatakan di dalam ayat 48. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah dahsyatnya firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Tidak ada satupun goncangan dunia, tidak ada satupun pergumulan yang dapat merubuhkan kehidupan kita jika kita hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka dia sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir, yang tidak punya kekuatan, yang sebentar akan rubuh ketika badai melanda. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Karena memang mendengar lebih mudah dan sangat mudah dibandingkan kita melakukannya. Padahal jumlah indera kita sama, bukan? Kita punya 2 telinga untuk mendengar banyak hal baik. Kita punya 2 tangan untuk melakukan banyak hal-hal baik. Tetapi kita punya 1 mulut. Dalam arti, kita cukup sedikit berbicara, tetapi banyaklah berbuat. Tentu berbuat kebaikan yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita benar-benar memakai hidup kita di dalam firman Tuhan? Menjadikan firman Tuhan SOP di dalam kehidupan kita? Hari ini kita diingatkan, marilah kita terus mendengar perkataan Tuhan dan tentu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, seperti apapun goncangan dunia, jika firman Tuhan hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka kita akan kuat, tegar, dan terus bertahan di dalam pencobaan demi pencobaan. Kiranya kita dimampukan dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diingatkan untuk tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami harus menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Karena di dalam itulah Tuhan, kami beroleh kekuatan, kami beroleh keteguhan dan kemampuan daripada-Mu untuk dapat menjalani kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setiap hari kami harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Tetapi kami percaya, setiap hari juga Engkau senantiasa menyertai, menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami. Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa memelihara hidup kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari ini dengan baik. Dan hari-hari hidup kami boleh kami persembahkan menjadi persembahan yang kudus di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.